Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Rahma Puspita sebagai moderator dan teman-teman saya Ece Indrisa, Prasasti Listiana Dewi, Kairunisa Wardani, Dea Laksmi Radita, dan Nabila Atalia Nata Marcapada yang akan mempresentasikan mengenai perspektif transaksi e-commerce di era globalisasi perdagangan bebas dalam hukum perjanjian di Indonesia. Baik, materi akan disampaikan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait latar belakang. Di era globalisasi bisnis perdagangan bebas sekarang ini, praktik bisnis sangat tergantung kepada IT atau Information Technology. Khususnya internet, perdagangan dengan menggunakan sarana internet tentunya sangat memberikan kemudahan dan efisiensi yang sangat tinggi bagi mereka yang memerlukan produk yang sifatnya sederhana maupun tergolong yang memerlukan sarana delivery antar negara. E-commerce adalah transaksi dagang antar penjual dan pembeli untuk menyediakan barang dan jasa atau mengambil alih hak. Kontrak ini dilakukan melalui media elektronik tanpa kehadiran secara fisik dari para pihak. Media ini terdapat di dalam jaringan umum dengan sistem terbuka, yaitu internet atau World Wide Web. Transaksi ini terjadi terlepas dari bebas wilayah dan syarat nasional. Bentuk perjanjian e-commerce bentuknya suatu perjanjian adalah bebas, dapat berbentuk tertulis maupun tidak tertulis. Dengan bentuk tertulis, pembuktiannya lebih mudah daripada bentuk yang tidak tertulis. Dengan asas bentuk bebas ini, maka dapat diterima oleh hukum perjanjian kita. Bentuk elektronik, internet, email, fax, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan. Di sini ada alat bukti transaksi bisnis e-commerce. Adapun alat-alat buktinya dapat mengacu kepada pasal 1865 BW, bukti tertulis, saksi, prasangka, pengakuan, dan sumpah di muka hakim. Sementara untuk persyaratan legalitas transaksi e-commerce tersebut mengacu pada pasal 1320 BW, kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perjanjian suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Kemudian di sini ada definisi perjanjian, terdapat dalam pasal 1313 KUH Perdata, suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana sat atau orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih. Perjanjian yang dimaksud dalam pasal 1313 KUH Perdata tersebut adalah perjanjian obligatoir atau perjanjian timbal balik di mana satu pihak harus melakukan kewajiban dan pihak lain memperoleh hak. Selain itu, pada praktiknya masyarakat akan menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah harus tertulis atau writing dan bertanda tangan atau signet di atas materai atau deed stamp ataupun kertas segel serta harus asli atau original. Perjanjian akan menimbulkan suatu perikatan yang dalam kehidupan sehari-hari diwujudkan dengan janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Hubungan hukum dalam perjanjian bukanlah hubungan yang lahir dengan sendirinya, tetapi hubungan itu tercipta karena adanya tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkeinginan untuk menimbulkan hubungan hukum tersebut. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya hubungan hukum dalam e-commerce. Jenis-jenis hubungan hukum dalam e-commerce. Jenis-jenis dalam hubungan e-commerce adalah sebagai berikut. Yang pertama, business to business, B2B. Transaksi B2B adalah transaksi antara perusahaan. Baik pembeli maupun penjual adalah perusahaan. Biasanya di antara mereka sudah saling mengetahui satu sama lain dan terjalin hubungan yang cukup lama. Yang kedua, business to customer, B2C. Itu adalah transaksi antara perusahaan dengan konsumen atau individu. Contoh adalah Amazon.com. Pada jenis ini, transaksi disebarkan secara umum dan konsumen yang berinisiatif melakukan transaksi. Yang ketiga, customer to Yang ketiga, customer to customer. Customer to customer adalah transaksi di mana individu saling barang pada suatu sama lain. Contohnya adalah eBay. Yang keempat,
adalah customer to business customer. To business customer adalah transaksi yang memungkinkan individu menjual barang pada perusahaan. Contohnya adalah presently.com. Yang kelima, customer to government. Customer to government adalah transaksi di mana individu dapat melakukan transaksi dengan pihak pemerintah seperti membayar pajak. Selanjutnya, e-commerce dalam bentuk perjanjian hukum di Indonesia. E-commerce terletak dalam bidang hukum perdata sebagai subsistem dari perjanjian e-commerce. Ini memiliki asas-asas yang sama dengan hukum. Perjanjian kulat lain, asas kebebasan berkontrak, asas konsensual, asas itikat baik, asas kepatutan, asas kebiasaan, asas ganti rugi, asas kekuatan mengikat, asas moral, dan asas internasional. Di dalam buku 3 KUH Perdata atau BW ditemukan peraturan perjanjian bernama dalam bab 5 sampai bab 8 e-commerce yang berkembang di luar KUH Perdata berdasarkan doktrin termasuk dalam kategori yang dinamakan kontrak tidak bernama. Terhadapnya diterapkan ajaran umum bab 1 sampai bab 5 KUH Perdata. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, syarah sah perjanjian pasal 132 KUH Perdata, kesepakatan para pihak yang mana hal ini merupakan cermin dari adanya asas konsensus dari suatu kontrak. Kecakapan untuk membuat perjanjian. Yang kedua, kecakap melakukan perbuatan hukum. Yang ketiga, suatu hal tertentu. Yang keempat, suatu sebab yang halal. Tanpa adanya syarat-syarat sah perjanjian sebagaimana yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata tersebut, maka perjanjian atau kontrak tersebut dapat dibatalkan. Barang yang dapat diperdagangkan, pasal 1332 KUH Perdata, hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja. Dapat menjadi pokok persetujuan-persetujuan. Isi perjanjian adalah hal-hal yang dengan tegas ditentukan dalam perjanjian. Kedua, segala sesuatu yang menurut perjanjian diharuskan oleh keputusan kebiasaan dan undang-undang. Hal-hal menurut kebiasaan selama perjanjikan dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian. Dalam KUH Perdata, pasal 1362 BW sangat penting. Artinya karena melalui pasal hukum yang tidak tertulis diperhatikan oleh undang-undang, jurisprudensi mengenai dikenal dengan nama Ares Lindenbaum, Cohen tahun 1919. Selanjutnya, ruang lingkup e-commerce. Ruang lingkup e-commerce transaksi bisnis global e-commerce ini di dalam sistem hukum Indonesia termasuk dalam bidang hukum perdata. Sebagian subsistem dari hukum perjanjian hukum 3BW. E-commerce ini juga memiliki asas-asas yang sama dengan hukum perjanjian, antara lain asas kebebasan berkontrak, asas pacta sunt servanda, asas itikat baik, asas kekuatan mengikat, asas moral, dan asas internasional. Yang kesembilan, internasional. Ruang lingkup e-commerce meliputi tiga sisi, yakni 1. Bisnis ke bisnis, sistem komunikasi bisnis antara pelaku bisnis atau dengan kata lain transaksi secara elektronik antar perusahaan yang dilakukan secara rutin dan dalam kapasitas atau volume produk yang besar. Aktivitas e-commerce dalam ruang lingkup ini ditunjukkan untuk menunjang kegiatan para pelaku bisnis itu sendiri. Yang kedua, bisnis ke konsumen. Suatu transaksi bisnis secara elektronik yang dilakukan pelaku usaha dan pihak konsumen untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu dan pada suatu saat tertentu. Yang ketiga, konsumen ke konsumen. Transaksi bisnis secara elektronik yang dilakukan antar konsumen untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu dan pada saat tertentu pula. Segmentasi konsumen ini sifatnya lebih khusus karena transaksi dilakukan oleh konsumen ke konsumen yang memerlukan transaksi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Kesimpulan, bahwa pengaturan transaksi bisnis e-commerce di dalam hukum perjanjian di Indonesia ditemukan dalam buku 3 bab 5 sampai dengan bab 18 KUA Perdata, khususnya diatur dalam pasal 1320 KUA Perdata tentang syarat-syarat sahnya perjanjian junto 1338 ayat 1 KUA Perdata tentang asas kebebasan berkontrak. Namun belum ada harmonisasi hukum di dalam pengaturan transaksi bisnis e-commerce di dalam aspek hukum perjanjian di Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya harmonisasi hukum di dalam pengaturan transaksi bisnis e-commerce di dalam aspek hukum perjanjian di Indonesia, khususnya di dalam mengantisipasi perdagangan bebas, WTO atau AFTA, dan APEC. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.